Sepak bola Indonesia menurut gua kondisinya sekarang tidak sedang baik-baik saja. Berawal dari timnas Indonesia yang gagal masuk ke Piala Dunia akibat keputusan yang salah dari federasi untuk mengganti pelatih, sekarang mulai merembet ke penyelenggaraan liga yang menurut gua agak aneh di minggu ini. Jadi selama gua nonton BRI Super League, menurut gua keputusan-keputusan dari wasit saat ini masih bagus. Tapi entah kenapa di pertandingan kemarin kok gua merasa ada yang aneh. Ya memang ini semua hanyalah opini, ini hanyalah pendapat yang bisa gue utarakan sebagai seseorang yang mencoba untuk mendalami sepak bola Indonesia. Itu adalah bagian dari komitmen gue kepada sepak bola Indonesia. Gue bukanlah seseorang yang mempunyai lisensi ke perwasitan di Indonesia, bukan. Tapi walaupun gue punya lisensi kepelatihan, dan menurut gue keputusan yang diambil sangat tidak tepat kalau menurut gue. Mungkin lah gue berbeda lah dengan pandangan yang lain yang menyatakan bahwa itu semua benar. Tapi menurut gue tidak ada yang bisa men-state itu benar atau salah. Kecuali komite wasit yang sampai sekarang gue tunggu nih hasil keputusan mereka seperti apa. Apakah melakukan scoring atau ada penyelidikan terhadap keputusan wasit? Gue nggak tahu. Nah, detailnya seperti apa? Kita bahas di video ini bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen sepak bola Indonesia. Dan gue mohon supaya kalian nonton video ini sampai selesai agar mendapat perspektif yang clear. Dan sekali lagi, ini hanyalah sebuah opini. Ini perspektif gue sebagai seorang pencinta sepak bola Indonesia yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke. Kali ini gue nggak ngebahas masalah tim nasional Indonesia, gue spesifik ngebahas masalah liga. Jadi entah kenapa di minggu ini terjadi banyak keputusan-keputusan wasit yang dipertanyakan oleh kalangan netizen. Di Liga 2, ya gue nggak tahu apa yang terjadi karena gue nggak nonton pertandingan, tapi sempat terjadi pemukulan oleh salah satu official kepada wasit ketika masuk di lorong ganti. Gue merasa hal ini adalah sesuatu yang harus sangat diselidiki. Karena kekecewaan seperti itu pasti ada triggernya. Entah itu triggernya benar atau salah, balik lagi ke komite wasit yang memutuskan apakah kepemimpinan wasit di pertandingan itu sudah tepat atau belum. Tapi trigger itu pasti ada sumbernya. Dan itu baru terjadi di minggu ini. Nah, di BRI Super League ada 2 pertandingan yang menjadi perdebatan di kalangan netizen. Yang pertama adalah pertandingan Persita melawan Malut United. Dan yang satu lagi adalah Borneo melawan Madura United. Terus terang untuk yang Persita gue nggak nonton pertandingannya. Walaupun tadi gue sempet nonton pertandingan replaynya, terutama spesifik di momen di mana yang diperdebatkan oleh kalangan netizen, yaitu golnya Hoki Caraka yang dianulir. Nah, untuk kali ini gue ngerasa bahwa keputusan wasit sudah tepat di pertandingan ini. Kenapa gue bilang kayak gitu? Banyak yang berkomentar bahwa kenapa kok agak jauh mundur ke belakang VAR yang dicek oleh wasit VAR. Dan diperberat lagi kalau menurut gue karena komentar dari komentator yang bilang bahwa harusnya review VAR itu dilakukan ketika melakukan back pass. Jardel melakukan back pass kepada salah satu pemain dari Persita sebelum memberikan ke Hoki Caraka dan Hoki Caraka mencetak gol. Kalau gue bilang ini nggak bisa gitu dilakukan intervensi oleh VAR sebelum gol terjadi. Jadi yang bisa dilakukan oleh VAR, intervensi terhadap sebuah pertandingan, wasit VAR memberikan masukan kepada wasit di lapangan adalah kartu merah maupun gol. Jadi kartu merahnya bisa potensi kartu merah atau bisa juga kartu merah yang sudah dikeluarkan ataupun penalti, itu juga bisa. Terus gol juga bisa. Ketika ada gol itu udah wajib dilakukan pemeriksaan oleh VAR.
Dan juga banyak yang salah persepsi sebenarnya terkait dengan VAR. Itu berulang-ulang kali gue utarakan ketika gue live. Jadi orang menganggap bahwa VAR itu adalah sesuatu yang akan dilakukan ketika wasit di lapangan meminta. Beda. Kalau VAR itu dilakukan selama 90 menit. Beda yang dilakukan di Piala Dunia U17 sekarang yang namanya Football Video Support, di mana masing-masing pelatih mempunyai 2 kartu untuk meminta atau melakukan challenge kepada wasit ketika ada keputusan yang dianggap tidak sesuai. Jadi memang itu request by pelatih. Tapi kalau VAR itu beda. VAR itu dilakukan selama 90 menit. Tapi memang momen-momen yang bisa dilakukan adalah ketika ada terjadi gol, ketika penalti, ataupun ketika kartu merah. Kalau nggak salah kartu kuning pun bisa sekarang untuk berubah menjadi kartu merah. Nah, yang terjadi pada golnya Persita ataupun golnya Hoki Caraka itu adalah satu scene, kalau di dalam film ya, satu scene. Jadi itu adalah suatu momen yang terjadi secara berkesinambungan. Dari awal Jardel merebut bola dari pemain Malut United sampai terciptanya gol. Nah, kenapa VAR bisa mengintervensi? Ya karena memang itu adalah bagian dari satu keseluruhan. Dan itu baru bisa terjadi ketika gol tercipta. Kalau golnya nggak tercipta, ya nggak akan diintervensi oleh VAR. Tuh. Nah, ini yang banyak salah persepsi yang tadi yang gue coba luruskan kali ini. Jadi menurut gue untuk pertandingan Persita, golnya Hoki Caraka dianulir itu sudah tepat. Nah, yang kedua adalah tentunya pertandingan Borneo FC yang kemarin udah gue state juga. Kalau menurut gue, Nadio itu seharusnya kartu merah. Ada beberapa yang bilang bahwa sebenarnya keputusan wasit sudah tepat. Ya, setiap orang berhak berpendapat, setiap orang punya opini masing-masing. Karena memang yang diambil adalah terkait dengan keputusan subjektif. Melihat pelanggaran ini layak kartu merah apa enggak. Dan yang bisa membenarkan itu bukan kita-kita, para pengamat ataupun para analis, tapi adalah komite wasit. Yang memang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mereview itu. Gitu. Ya, yang gue lihat, bola itu sudah lewat dan gue lihat Nadio itu tidak berniat untuk mengambil bola karena murni untuk menjegal pemain agar tidak bisa mengejar bola. Itu yang gue lihat. Yang lain ada yang berpersepsi lain gitu. Ya itu wajar-wajar aja kalau menurut gue. Itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi, perbedaan pendapat itu wajar. Nah, yang jadi masalah menurut gue, kejadian ini terjadi 2 kali di pertandingan itu. Momen pertama adalah ketika Kei Hirose menjegal Bayu Oto, yang dimana saat itu adalah istilahnya stopping promising attack, yang dimana hal itu menyebabkan wasit layak untuk memberikan kartu kuning, tapi wasit tidak memberikan kartu kuning di momen itu. Dan terus momen kedua ketika Nadio melanggar pemain dari Madura United. Ya, menurut gue ada dua kejadian ini merupakan suatu pertanda gitu, suatu pertanda yang harus dilakukan investigasi sebenarnya dan bahkan harus direview keputusan dari wasit. Ya, apapun nanti hasilnya, yang pasti komite wasit harus bekerja dan harus mengeluarkan keputusan bahwa memang ini enggak, ya ini salah gitu, supaya wasit ini bisa dievaluasi apakah dia layak untuk memimpin pertandingan BRI Super League yang mempunyai intensitas tinggi. Apalagi ini adalah klub yang saat ini sedang berada di posisi puncak dan sedang mempunyai rekor kemenangan berturut-turut. Pasti akan jadi sorotan gitu ketika ada keputusan wasit. Ya entah gue kenapa bingung, yang memimpin pertandingan ini adalah wasit yang menurut gue wasit yang jarang gue lihat gitu loh. Baru kali ini gue melihat ada pertandingan BRI Super League sama dia. Mungkin gue nggak nonton lah pertandingan yang lain gitu, karena gue nggak nonton semua pertandingan. Tapi seingat gue selama gue menonton dari minggu pertama sampai minggu sekarang, kayaknya wasit ini nggak pernah memimpin pertandingan yang gue tonton gitu loh. Jadi ya menjadi pertanyaan gitu loh, kenapa wasit ini yang memimpin? Nah, makanya ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, makanya balik lagi ke judul dari video ini. Kok
bisa kejadian ini terjadi di minggu ini. Padahal di minggu-minggu sebelumnya menurut gue adalah sesuatu hal yang wajar. Tidak ada yang aneh-aneh. Tapi kenapa di minggu ini di mana kondisi sepak bola Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Sedang ada krisis kalau menurut gua. Saat ini Ketua Umum PSSI kita lagi digoyang posisinya dengan hashtag yang namanya #ETOut. Dan sekali lagi, gua bukanlah buzzer. Gua hanya seseorang yang mempunyai pemikiran yang harus gua keluarkan gitu. Jadi ya menurut gua ini ada yang sesuatu yang aneh. Apakah memang ketika si ET yang mempunyai track record yang bagus kalau menurut gua, ketika dia digoyang, ini mafia ini mulai berani lagi mereka bermain gitu. Padahal dulu nggak ada yang gue lihat di BRI Super League. Di Pegadaian Championship pun Liga 2 pun gue lihat belum ya, walaupun gue jarang nonton pertandingan, tapi nggak ada kejadian. Tapi kemarin ada kejadian sampai wasit dipukul. Nah ini kan berarti kan ada sesuatu yang aneh kalau menurut gue, apalagi kondisi sepak bola kita kayak gini. Jadi kalau menurut gua ini harus segera diselesaikan. Federasi dengan komite wasit harus segera mengambil keputusan gitu loh. Jangan sampai mafia-mafia yang kita tahu dari dulu itu sudah ada pengaturan skor dari dulu. Dari zaman bahla itu ada yang namanya pengaturan skor. Walaupun gue nggak tahu udah terbukti atau belum, tapi nggak ada yang ditangkep gitu kan. Ya nggak tahu lah, gue nggak tahu soal itu. Tapi intinya sekarang sepak bola Indonesia sudah makin membaik. Tetapi kok gue ngerasa sepertinya sepak bola Indonesia akan kembali ke masa lalu gitu, masa kelam. Dan gue nggak mau ini terjadi, makanya mau nggak mau gue harus bikin video ini dan gue harus mengutarakan gitu loh. Terkait dengan persepsi orang beda-beda Borneo ini apa enggak, tapi ya itu bebas gitu loh. Tapi sampai 2 kali momen terjadi, itu menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Tambah lagi Liga 2 juga. Ada yang mukul wasit. Terus Persita, walaupun Persita kalau menurut gua enggak lah kalau Persita. Itu udah murni clear lah. Itu harusnya memang golnya nggak disahkan. Belum lagi pertandingan lain yang nggak keangkat ya. Gua nggak tahu karena gue juga nggak nonton gitu. Tapi ini adalah pertandingan besar kalau menurut gue, Borneo melawan Madura United yang saat ini Borneo sedang di atas angin dan menjadi sorotan. Kenapa bukan yang wasit yang biasa atau FIFA referee lah? Gue lupa siapa tuh yang kecil-kecil tuh, bagus juga gue ngelihatnya putusannya. Dan itu juga tadi herannya VAR-nya kok juga nggak berperan gitu, nggak tahu juga seperti apa gitu. Makanya inilah yang harus dievaluasi kalau menurut gua di minggu ini. Ya mudah-mudahan sih gue selalu berharap akan ada keputusan, akan ada hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh komite wasit seperti apa, dan ya jangan sampai lah di minggu-minggu berikutnya akan ada lagi kejadian seperti ini yang menurut gua jadi sebuah pertanyaan besar gitu loh. Ya terkait dengan hubungan #ETOut dengan mafia bola yang mulai bergejolak lagi nih, mulai rese lagi kalau menurut gue, ya itu gue sendiri, opini gue yang menyangkut pautkan. Tapi kan nggak ada yang tahu bener apa enggak gitu loh. Ya gue nggak mau ini kejadian lagi gitu loh. Ya biarlah ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita semua gitu. Seorang yang mencintai sepak bola Indonesia, yang tentunya berharap bahwa sepak bola Indonesia menjadi sebuah kebanggaan di masyarakat Indonesia. Oke, yang penting balik lagi, jangan pernah berhenti mendukung sepak bola Indonesia. Yakinlah selalu ada harapan bagi yang selalu berdoa, selalu ada waktu yang tepat bagi yang bersabar, dan juga selalu ada jalan yang lain bagi yang tidak pernah lelah berusaha. Sampai ketemu di video selanjutnya.